digarit di tempatmu. Udah, Hel? Saya mau buka CV nggak? Apa? Oke, ya. Nggak usah juga nggak apa-apa. Sekarang aku tanya jawab yang sederhana dulu aja, Hel. Yang masih kamu bingungin terkait dengan CV-mu apa? Oke, kalau untuk ngelamar itu kita harus nyantumin nama perusahaannya nggak, Kak? Oh, oke. Maksud kamu di surat lamarannya ya? Iya. Ya. Jadi kalau ngelamar pekerjaan itu di surat lamaran itu kan nanti ini kamu boleh nyatet tapi nanti boleh nggak usah detail-detail nggak apa-apa ya karena kan nanti videonya aku upload jadi kamu bisa nonton. Jadi Iya. kalau di dalam satu PDF itu misalkan kamu ada surat lamaran dan CV ya, surat lamaran itu salah satu bagiannya adalah ya nama perusahaannya dong. Kan di sana kan kamu ada maksud kan melamar pekerjaan gitu kan, gitu. Jadi dicantumin gitu. Misal kepada misalkan tahu ada namanya gitu ya, misalkan Ibu Halimah gitu, HR Manager PT ABCD, alamatnya mana gitu ya. Gitu. Begitupun di paragraf pertama. Jadi surat email di surat lamaran kan nanti paling gampang dibagi jadi 3 paragraf tuh. Paragraf pertama sampaikan saja perkenalan singkat dan maksud. Perkenalkan nama saya Halimah lulusan universitas ini gitu misalkan atau perkenalkan nama saya Halimah dengan ini bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ini gitu ya. Hmm. Sebagai ini berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui misalkan posting LinkedIn lowongan kerja di akun LinkedIn ibu ini misalkan gitu. Gitu. Jadi sampaikan harus nyampaikan gitu. Gitu. Harus ada atau masa suratnya dengan ini bermaksud untuk melamar pekerjaan sebagai staff admin. Lah perusahaan apa gitu. Ya kan? Jadi nama perusahaan juga harus ada. Kadang saya nggak nyantumin sih, cuma kepada yang terhormat HRD di tempat, udah kayak gitu doang. Kadang Loh, saya kayak gitu. ya jangan. Kalau itu menurutku itu nggak direkomendasiin dan itu nggak menarik sama sekali ya. Gitu. Ya sebutlah HRD PT apa yang kamu lamar. Kan ngedit itu kan Iya. gampang banget. Ngedit itu kan gampang. Daripada HRD di tempat gitu. Kita kan uh, ya kan gitu kan. Tunjukkan kalau Hmm. kamu tuh bener-bener niat gitu loh. Gitu. Nggak cuma kayak misalkan contoh ya yang general tuh misalnya kayak tadi yang kamu bilang ya. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan gitu ya. Ya harus sebut kan ya kalau kamu memang nggak tahu namanya nggak apa-apa gitu yang terhormat gitu tujuannya tuh jangan pimpinan gitu salah kalau kamu mungkin pernah lihat gitu ya kepada ya HR manager gitu tulis aja gitu PT apa sebut gitu di kamu mungkin bisa browsing dulu perusahaan itu lokasinya di mana gitu kan browsing nggak susah kalau kamu tahu nama PT-nya asal itu lokernya Iya. asli gitu kan nyari lokasinya kan gampang gitu. Atau mau daripada itu di tempat gitu gitu. Nah, paragraf pertama sampaikan maksud dulu gitu. Jadi kebanyakan orang tuh kebalik-balik gitu hal gitu. Ntar kamu punya mau dicek ya, aku nggak bakal sebut di sini ya gitu. Jadi sampaikan dengan yang awal gitu. Dengan hormat, perkenalkan nama saya, tadi sebut namamu Halimah. Dengan ini bermaksud untuk melamar pekerjaan di perusahaan Bapak gitu kan. Misalkan udah tahu itu Bapak apa Ibu gitu ya. Gitu. Atau kalau nggak tahu ya perusahaan Bapak garis miring Ibu PT apa sebut kamu di situ walaupun di atas udah nyebut nama perusahaannya gitu sebut PT ini gitu ya sebagai apa gitu. Gitu. Berdasarkan informasi lowongan kerja yang saya peroleh di mana gitu. Udah paragraf pertama isinya itu. Nah, paragraf kedua kamu baru ada yang nanti isinya tuh gambaran soal kamu tuh siapa. Jadi kayak ringkasan CV. Jadi kalau di CV-mu ada ringkasannya, tapi aku kayak ngecek CV-mu nggak ada ringkasannya gitu ya. Kamu sampaikan di paragraf kedua, saya adalah seorang lulusan jurusan, misalkan jurusan S1 Marketing Universitas ini, titik. Saya memiliki pengalaman magang di sini sini. Saya memahami terkait ini titik sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik dua langsung sebut tuh CV terus ijazah transkrip apa gitu. Oke ya. Paragraf kedua kayak begitu. Terus nanti paragraf ketiga penutup. Apabila Bapak garis miring Ibu membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya,
silahkan menghubungi saya melalui email ini atau WhatsApp berapa kamu sebut gitu. Titik. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu hal. Jadi dari penjelasanku ini dibagi awal tuh sampaikan maksud, perkenalan dan sampaikan maksud. Paragraf kedua itu kasih gambaran kamu siapa, lulusan mana, punya pengalaman apa secara garis besar. Saya merupakan lulusan universitas ini dengan jurusan ini. Saya memiliki pengalaman kerja selama 5 tahun, misalnya. Saya memiliki total pengalaman kerja selama 5 tahun, yaitu sebagai ini, misalkan. Selama bekerja saya memiliki prestasi ini, nih. Gitu, titik. Itu paragraf kedua ya, aku masih ngomong paragraf kedua gitu. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan, sebut tuh itu apa dan yang dilampirkan itu gini ya, yang dilampirkan itu pertama, kalau di perusahaan itu nggak nyuruh harus ngelampirin detail apa gitu ya, cukup ini aja CV ya, ijazah, transkrip gitu, sama kalau ada sertifikat gitu. Jadi kayak KTP, KK gitu ya, terus sertifikat vaksin gitu-gitu. Kalau nggak diminta, mending nggak usah saranku, karena itu isinya informasi pribadi yang nanti aja gitu. Jadi kalau nggak ada di lowongan kerja, nggak ada gitu, nggak usah informasi pribadi langsung kamu sodorin gitu ya. Dari ini kan udah sedikit kejawab tanpa perlu aku tunjukkan atau sebut detail terkait dengan suratmu ya gitu, karena di suratmu aku yakin itu pasti ada yang kebalik. Jadi informasi yang kamu karena ini aku upload jadi aku agak sensor, intinya kayak gitu ya, yang dengan hormat apa di bawahnya itu salah, itu ilangin semua gitu. Malah karena yang harus di paragraf pertama malah ada di bawah, di tengah kayak gitu, itu harusnya yang dinaikin gitu. Kalau yang di atas punyamu itu hapus, yang di bawah itu dinaikin kan, ya kan. Jadi ikat paragraf pertama itu perkenalan dan sampaikan maksud. Paragraf kedua kasih gambaran singkat soal kamu siapa, dan kasih pengantar untuk ini loh saya lampirkan sebagai bahan pertimbangan yang lain apa gitu. Paragraf ketiga tadi, apabila membutuhkan cara menghubungimu dan penutup gitu. Apabila membutuhkan informasi tambahan terkait kualifikasi saya atau terkait kemampuan saya, silahkan menghubungi saya melalui alamat email ini atau melalui WhatsApp, kasih nomor. Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Titik. Dan hati-hati nulis-nulisnya, karena aku lihat punyamu banyak yang typo gitu. Kurang satu huruf lah, kurang spasi lah gitu. Nanti aku bahas yang nanti ya, yang sesi kedua gitu. Itu yang ada di dokumenmu gitu hal. Paham ya? Oke. Apalagi terkait CV yang kamu masih bingung? Kita yang general dulu deh. Yang kamu masih kayak apa ya? Oh, berarti kita kalau misalnya mau ngelamar harus wajib naruhin nama perusahaannya ya? Iya dong. Karena saya nggak sempat buka laptop, jadi ya udahlah. Oh, jangan ya udahlah. Kalau kamunya ya udahlah, maka perusahaan juga sama. Ya enggak lah gitu. Serius. Ya harus ada usaha dong gitu dong. Ya iyalah. Kalau kamu ya udahlah, kok bisa nggak sempat, sesibuk apa kamu, sepenting apa kamu, kan perusahaan gitu mikirnya. Aku pakai sudut pandang perusahaan ya gitu. Sesibuk apa sih kamu gitu. Masa meluangkan waktu untuk dapetin kerjaan impian kok gitu. Karena itu salah satu hal yang menunjukkan niat kamu. Seberapa ingin kamu kerja di sana. Kalau bikinnya seadanya, ya udah kamu akan dinilai ya udah ini kayak anak kayak butuh nggak butuh kerjaan sih kayak begini gitu. Serius. Keseriusan itu bisa ditampilkan dari dokumen, ya kan? Itu di awal tuh gitu. Kelengkapan dokumen, bikin filenya gimana, ngasih nama di filenya gimana, memudahkan desainnya di dalam gimana gitu. Belum nanti kalau psikotes gitu kan, hasil psikotesnya gimana gitu, bisa berapa yang dikerjain, skornya gimana. Belum nanti kalau dari interview, mulai dari cara ngerespon panggilan interview, datang ke tempatnya, cara berpakaian, pakainya cakak-cakakan nggak gitu, terus bersih nggak, bau badan nggak gitu-gitu. Itu nanti dilihat loh, serius dinilai. Cara masuk, cara nyapa gitu, cara berinteraksi setelah selesai interview kalau kamu langsung. Atau misalkan kalau lewat Zoom begini gitu ya, untuk interview online, di mana kamu siap nyiapin tempatnya gitu. Apakah kamu di background ini banyak noise apa enggak gitu. Apa satu warna ini bagus ini. Terus atau sinyal kamu lengkap enggak. Terus tiba-tiba nanti ada anak kecil lewat di depan layar gitu enggak gitu-gitu. Itu tuh menunjukkan kamu tuh serius enggak sebenarnya. Jadi gitu. Jadi kalau kamu orang yang serius itu pasti akan bersiap. Nah, orang yang bersiap dan serius
itu akan terlihat siap, dan itu tuh akan ada kesan positif di dirimu sendiri. Jadi kamu punya good mood lah gitu. Sama orang yang ngetes gitu ya, entah itu recruiter atau user kayak aku, itu kita akan happy karena ini anak nih persiapan nih, nggak asal nih gitu. Itu ya hal ya. Jadi kalau nanti bikin lagi, tolong pastiin jangan ada namanya HRD pimpinan di tempat gitu. Pak RT itu juga pimpinan, perusahaan juga pimpinan, ini masih pimpinan apa? Terus saja HR manager PT apa gitu. Browsing juga nggak sesusah itu kok. Ya kan? Daripada kamu ngirim sehari puluhan atau ratusan ratusan lamaran tapi sia-sia hanya karena hal simpel yang kamu enggan gitu. Itu kira-kira lebih menyebalkan buka laptop apa nggak keterima kerja, itu aja. Itu cara memotivasi diri itu gitu. Aku tuh dulu gitu waktu aku jadi fresh grade, kadang tuh ogah-ogahan gitu. Misalkan weekend gini, misalkan weekend terus aduh aku pengen jalan-jalan nih, tapi aku statusnya tuh job seeker gitu. Rasanya tuh aku pengen liburan gitu. Terus aku pasti akan berusaha nanya sama diriku sendiri, kira-kira lebih menyebalkan mana? Liburan, padahal ya dalam tanda kutip tiap hari libur gitu ya, karena belum ada kerja, atau meluangkan waktu aja nggak bisa keluar sama teman-teman nggak apa-apa, tapi gara-gara korban itu akhirnya aku dapat kerjaan. Gitu sih hal. Paham ya? Oke. Apalagi terkait CV dulu aja deh. Ya, untuk pengalaman kan saya tuh pengalamannya minim itu ya, Pak. Itu gimana ya? Nah, satu, kalau pengalaman yang minim ya cari pengalaman dong. Kalau Dari kamu baru, pengalaman. ya iya gitu. Ya, satu gini, kamu pertanyakan sama dirimu sendiri, nggak usah dijawab di sini. Kenapa kau bisa selama kuliah pengalamanmu cuma sedikit? Coba introspeksi dulu. Gara-gara apa sih? Apa karena bersibuk? Atau emang kamunya yang malas-malasan? Atau ada kesibukan lain? Gitu. Kalau ada kesibukan lain, kira-kira kesibukan lain itu tuh kalau aku cantumin gitu ya, itu akan menjadi sesuatu nilai tambah nggak sebagai aku seorang pencari kerja fresh graduate gitu. Kalau kalau itu udah iya atau enggak ya kamu nanti jawab sendiri. Setelah itu ya udah, kamu sadar nih nggak ada kemampuan yang lain atau pengalaman lain, ya sudah, pastikan yang ada dulu di tulis dengan benar, gunain untuk lamar. Tapi sambil ngelakuin itu ya kamu menyibukkan diri untuk hal-hal yang ada peningkatan kemampuan, ikut webinar sana sini, ikut training ini itu gitu, ikut pelatihan ini itu. Karena kalau kesibukan kamu hanya untuk ngelamar, lama-lama malah kelihatan makin nggak menarik gitu. Paham ya? Iya. Misalkan contoh kamu lulus wisuda tuh katakanlah Januari 2021. Sekarang Februari. Waktu Januari kamu wisuda, kamu sadar pengalamanmu cuma dikit. Tapi di situ kamu aktivitas mayoritasmu lamar kerja itu masih rada dimaklumi gitu. Dalam tanda kutip dimaklumi adalah eh, apa yang habis kamu pelajari dari kampus tuh masih fresh gitu. Januari, sekarang awal Februari misal. Tapi coba bayangkan kalau kesibukan kamu sejak Februari itu cuma eh, ngelamar, ikut training enggak gitu ya. Gitu. Terus misalkan nih, misal gitu, sekarang bulan September gitu. Kebetulan bulan September kamu ada interview nih, lolos ya kan? Screening awal lolos, psikotes lolos, interview. Tanya, loh hal, sekarang kan bulan September, kamu kan wisuda Januari. Dari Januari sampai September apa aja kesibukan kamu? Kamu jawabnya cuma apa? Ya saya sibuk lamar kerja, Bu. Gitu. Kan kan aneh gitu ya. Kalau kesibukannya itu hanya sibuk lamar kerja, paham ya? Iya. Nah, kayak gitu. Kalau sibuknya cuma sibuk lamar kerja itu aneh, gitu kan? Harusnya ada kesibukan yang lain dong. Atau misalkan kesibukannya itu adalah saya sibuk bantu-bantu orang tua di rumah gitu. Ya mungkin itu hal yang bagus gitu, tapi kan bukan itu yang dicari. Bantu-bantu tuh apa? Sebutkan gitu. Beres-beres dapur juga bantu-bantu, jualan juga bantu-bantu. Tapi kan kalau misalkan orang tua ada usaha, kamu berkontribusi di dalamnya, bukankah itu bisa dimasukkan ke CV gitu, dikemas dengan bagus. Tapi katakanlah itu nggak ada. Jadi kamu sibuk ngapain ya? Saya sibuk lamar kerja sana sini gitu. Terus aku tanya, ada training-training yang kamu ikutin nggak? Pelatihan kamu ikutin nggak? Nggak ada, Bu. Nah, gimana? Waktumu 24 jam kok sibuknya cuma buat ngelamar kerja.
Paham ya? Tuh, karena nanti kalau jarak antara lulus sampai dengan ada suatu proses, ini jaraknya, proses rekrutmen ya, jaraknya terlalu jauh, maka yang menyelamatkanmu itu bukan cuma ini doang, gitu. Tapi ini loh, di tengah waktu kosong ini kamu ngapain? Itu tuh nilai jualmu tuh di situ, Hal. Gitu. Jadi bagus nggak kalau misalkan kamu merasa bahwa aku masih pengalamanku minim, itu bagus. Artinya kamu sudah ada kesadaran. Karena masih di luar sana masih banyak orang, bahkan dari kampus-kampus ternama yang nggak sadar, belum sadar sih gitu. Nah ini bagusnya kamu udah sadar, sehingga identifikasi dulu. Sejauh ini ya, sejak awal aku sudah sampai sekarang, kesibukanku ngapain? Kalau memang ada kesibukan, silahkan update ke CV, update ke LinkedIn. Kalau nggak ada, ya udah coba nyari. Jangan pernah bertahan untuk ngelamar terus tanpa cari aktivitas yang menghebatkan kemampuan. Yakin, makin lama kita tuh jadi value-nya tuh jadi kurang oke. Walaupun kita dari kampus bagus nih, itu lama-lama tuh nama besar kampus tuh jadi pudar yang nempel di kamu. Kalah sama lulusan-lulusan baru gitu. Tiba-tiba ada wisuda kayak gitu kan. Gitu sih. Paham ya? Kadang saya juga, iya Pak, kadang saya juga minder sama pengalaman saya yang minim itu. Jadi saya agak minder sih kalau ngeplay ke perusahaan yang besar. Loh, ya nggak masalah. Kalau kamu ngerasa pengalaman minim, ya harusnya kan cari. Misal gini nih, kamu aus kurang air. Ya kalau kamu rasa kurang air, ngapa? Cari air kan, minum kan? Ya nggak? Iya. Iya. Bukan kayak, aduh aku kurang air nih, kasihan banget sih aku, aduh dia bisa minum. Loh bukan gitu kan? Kan kau punya kaki, bisa jalan, punya tangan, bisa ngambil gelas, ngambil air. Itu loh maksudku hal. Logikanya tuh di situ. Ini kan hal yang simple, ya nggak? Dan aku yakin kamu udah ngelakuin itu. Jadi cara yang pertama adalah coba kamu udah punya awareness, punya kesadaran bahwa pengalaman masih kurang. Nggak masalah. Sekarang tinggal ngelakuin apa gitu yang harus kamu lakuin. Nggak usah dijawab sekarang, nanti di sesi private-nya ya gitu. Aku pengen tahu kamu udah sibuk apa aja gitu. Gitu. Yang jelas jawaban sederhananya kayak gitu dulu hal. Gitu. Oke? Gitu. Apalagi yang sifatnya general lagi nih terkait dengan CV dulu aja deh. Iya. Bingung sih kalau tiba-tiba disuruh nanya kayak gini. Oke, nggak ada ya gitu. Paling nanti aku sekarang langsung ke detail aja gimana hal. Iya boleh. Oke, aku Tapi langsung ini langsung dekat ke TV ya? langsung ke detail. Ya, ke CV aja ya. Atau ya Hmm. nanti cerita-cerita yang lain aja. Oke? Maksudnya aku Oke. kasih pertanyaan yang lebih detail gitu. Oke ya?